Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dengan pembacaan Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. الفاتحة على نية السهالة والجمالة في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ ابن القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد متولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملكي الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ عبد القادر بن إبراهيم وإلى روح الشيخ سراج بن هدي محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita lanjutkan kajian kita yang ke-11, al-ahaqqu bil imamah, orang yang berhak menjadi imam. Jadi kalau kita mengkaji antara imam dan makmum, kalau imam itu ada syaratnya. Artinya tidak bebas. Kalau makmum siapapun boleh. Mau mabuk dia silakan jadi makmum. Mau anak kecil dia silakan jadi makmum. Mau orang tua silakan jadi makmum. Tapi kalau jadi imam ada beberapa hal, beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Al-ahaqqu bil imamah, yang lebih berhak menjadi imam, yang pertama al-aqra'u li kitabillah, orang yang bagus bacaannya dalam membaca kitab Allah, dalam membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Al-aqra' ini bisa bermakna, ada dua makna. Yang pertama bisa maknanya bagus bacaan Al-Quran. Makna kedua adalah banyak hafalan Al-Qurannya. Al-aqra' li kitabillah, itu yang pertama, yang bagus bacaan Al-Qur'annya, fasahahnya pas, tajwidnya pas. Karena dalam baca Quran itu banyak yang diperhatikan. Ada namanya makharijul huruf. Bagaimana dia mengeluarkan huruf, penyebutan huruf, huruf H sama H itu beda. Karena nanti ada
penyebutan huruf itu di kerongkongan, ada di lidah, ada di bibir, ada di ujung lidah, ada di pangkal lidah. Itu macam-macam makharijul huruf. Kemudian ada sifatul huruf. Macam-macam sifatul huruf, ada izlaq, ada istifal, ada jahar, ada rokhawah, macam-macam sifatul huruf. Yang itu perlu dipahami. Kemudian ada lagi hukum nun mati tanwin. Ada idgham. Idgham terbagi dua, ada bil gunnah, ada bila gunnah, ada ikhfa, ada izhar, ada iqlab. Kemudian hukum mim mati, kemudian hukum mat dan lain sebagainya. Itu yang perlu dipahami sehingga bagus bacaan Al-Qur'an. Sebab nanti kalau bacaannya berbeda, maka berbeda pula maknanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin berbeda dengan alhamdu. Nah, beda. Alhamdu sudah beda. Maka yang pertama yang berhak jadi imam al-aqra li kitabillah, yang bagus bacaan Al-Qur'annya, yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Fa inistawau fil qiraah, kalau ada dua orang atau lebih yang baca Qur'annya bagusnya sama, hafalannya sama, fal a'lamu bis sunnah, maka pilih antara dua orang itu yang paling alim, yang paling tahu dengan hadis Nabi, yang paling tahu dengan sunnah Nabi. Nah, itu yang diangkat jadi imam. Fa in istawau, kalau sama juga, fal aqdamu hijratan, yang paling dulu tinggal di tempat itu. Misal kita di Stiris kok, antara dua imam, siapa yang paling dulu? Kalau baca Qur'annya sama, pemahaman hadisnya sama, siapa yang di antara duanya paling dulu tinggal di tempat itu? Fa in istawau, kalau sama, baca Qur'annya sama, baca hadisnya sama, sempak pula tinggalnya di dusun tu. Ada mungkin macam tu dah pula. Ada lah tepo, sempak datang ke dusun tu. Harinya sama, tanggalnya sama, tahunnya sama. Fal akbaru sinnan, maka pilih yang paling tua. Kalau juga sama, silakan pilih yang mana antara dua, serahlah. Mungkin kemar mungkin kan? Kemar bacaannya sama, kemar pula pemahaman hadisnya sama, sempak pula. Itu tinggal pilih antara dua itu. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, idza kanu thalathatan, apabila mereka itu tiga orang, ada tiga orang yang mau salat, fal yu'ammahum ahaduhum, maka angkatlah salah satu di antara tiga orang itu. Wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum, yang paling berhak menjadi imam di antara tiga orang itu yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Itu yang paling dulu diangkat. Karena berkenaan baca Qur'an itu dalam salat baca Qur'an. Wal muradu bil aqra al aktsar hifdzan. Yang dimaksud dengan al-aqra di situ adalah al-aktsaru hifdzan, paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Karena ada dalam suatu riwayat disebutkan, liya ummakum, yang berhak menjadi imam di antara kalian adalah aktsarukum Qur'anan, yang paling banyak di antara kalian hafal Al-Qur'an, hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Kita kalau sholat itu hafal ayat Qur'annya. Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan surah-surah lainnya kalau dapat dihafal. Yang kedua, riwayat daripada Ibnu Mas'ud, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah, yang lebih berhak mengimami suatu kaum, yang pertama aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling pandai, paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya dengan Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ah sawaun, kalau sama, fa alamuhum bis sunnah, yang paling alim mereka dengan hadis Nabi.
Yang paling alim mereka paling tahu dengan sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa, kalau mereka itu sama, fa aqdamuhum hijratan, nang paling julu hijrah. Fa in kanu fit hijrati sawa, kalau sarempak juga hijrahnya, fa aqdamuhum sinnan, maka yang pilih yang senioritas. Jadi tua tu lebih didulukan kalau semuanya sama. Jadi syarat tua itu terakhir. Yang lebih berhak yang tua terakhir. Dilepaskan dalam hadis. Wala ya ummannar rajulu ar-rajula fi sultanih. Tidaklah boleh seseorang itu mengimami di tempat kekuasaan orang lain, di tempat orang lain. Jam saya sudah ada imam di situ di suatu masjid itu, saya tidak boleh menjadi imam di situ kalau ada imamnya di situ. Kecuali dia mengizinkan. Silakan jadi imam, baru kita berhak boleh jadi imam. Kalau kita tidak diizinkan jadi imam, tidak disuruh, maka kita tidak boleh jadi imam di suatu tempat itu. Karena di suatu tempat itu, di suatu masjid itu ada imam tetapnya. Yang imam tetap itulah yang menjadi imam. Wala yaqudu fi baitihi ala takrimatihi. Tidak boleh seseorang itu duduk di dalam rumah orang illa biidnihi, kecuali atas izin tuan rumahnya. Kalau kita masuk ke rumah orang, jangan dulu duduk di rumah orang kalau belum diizinkan. Ngetok rumah orang itu juga batas 3 kali lah. Tok tok tok, assalamualaikum. Tidak ada dia jawab. Tok tok, assalamualaikum. Tidak ada juga dia jawab. Ngetok lagi ketiga, ucap assalamualaikum. Tidak ada juga jawab. Balik. Kalau kita tak sampai ngintip di jendela, ada berapa orang Itu yang disebutkan Nabi. Kalau sudah ada orang jawab waalaikumsalam, masuk kita, belum boleh kita duduk kecuali diizinkan. Silakan duduk Pak, baru kita duduk. Menyiapkan makanan di hadapan kita, belum disuruh makan, jangan makan dulu. Karena belum diizini. Itu penjelasan dari hadis ini. Dalam hadis yang lain disebutkan juga la ya ummannar rajulu ar-rajula fi ahlihi wala sultanihi. Tidak boleh seseorang itu menjadi imam di dalam keluarga orang lain. Kalau disuruh baru boleh. Wala sultanih, di dalam kekuasaan di tempat orang lain. Nah, jadi hadisnya bunyinya sama. Dalam hadis yang lain juga disebutkan la ya ummar rajulu ar-rajula fi sultani illa bi idzni. Tidak boleh seseorang itu mengimami suatu kaum di tempat kekuasaan orang lain, di tempat wilayah orang lain illa bi idzni, kecuali atas izinnya. Oh, boleh. Nah, di sini pakai kata istisna-nya, ada illanya. Illa bi idzni, la diizinkan baru boleh. Wala yaqudu ala takrimati fi baitihi illa bi idzni. Tidak boleh duduk di dalam rumah orang kecuali sudah diizinkan. Makanya disebutkan wa makna hadza, makna dalam hadis ini annas sultan, bahwasanya penguasa, wa sahibal bait, tuan rumah, wal majlis, dan tuan majlis, wa imamal majlis, pimpinan majlis, ahaqqu bil imamah min ghairi, lebih berhak menjadi imam daripada selain dia. Kalau tidak diizinkan jangan. Karena imam ratib itu sudah ditunjuk. Itu yang ke-11. Yang ke-12, man tasihhu imamatuhum, orang yang sah jadi imam. Selain dari yang tidak disebut, selain daripada yang disebutkan ika, berarti tidak sah jadi imam. Siapa mereka yang sah jadi imam itu? Yang pertama, tasihhu imamatus sabiyil mumayyiz. Anak kecil yang mumayyiz itu sah jadi imam. Budak kecil yang mumayyiz. Jadi syaratnya mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, belum sah, belum boleh jadi imam. Apa mumayyiz itu? Sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk.
Berapa umurnya? Nah, nanti ada penjelasan berapa umurnya. Dalam kitab ini ada penjelasan berapa umurnya. Yang pertama. Yang kedua, al-a'ma, orang buta boleh jadi imam. Nanti penjelasan hadisnya ada. Yang ketiga, al-qa'imi bil qa'id. Orang yang berdiri boleh ngimami orang yang duduk. Misalnya dalam masjid kau tak bisa kalau tegak, duduk cuma bisa solatnya. Cuman imam yang bisa berdiri boleh jadi imam orang yang berdiri bagi orang yang duduk. Yang keempat, al-qa'id bil qa'im. Orang yang duduk ngimami orang yang berdiri. Imamnya sakit, kaki sakit tak bisa bertegak. Kalau tegak tak bisa lama. Kemudian dia solat duduk, kemudian makmumnya berdiri, boleh. Nanti ada penjelasan hadisnya. Kemudian yang kelima, nah ini yang ditanyakan kemarin. Al-mubtaridi bil mutanaffili. Orang yang solat fardu mengimami orang yang solat sunnah boleh. Misal, ini kebetulan malam bulan Ramadan. Ada orang sudah solat isya. Kemudian ada orang solat lagi. Solat sendirian. Kemudian ada orang yang masuk. Dia menganggap itu solat sunnah tarawih misal. Boleh dia berimam dengan orang itu? Boleh. Sekalipun dia solatnya solat fardu dan makmumnya solat sunnah, solat imamnya sah, makmum yang solat sah. Kecuali ada kemarin kan? Kecuali apa? Solat jenazah. Nah itu yo, tak ada. Karena solat jenazah itu tak ada rukuk, tak ada sujud. Itu ngikut ni dia di belakang, dia tak ada rukuk, tak ada sujud, kita rukuk sujud di belakang. Kemudian al-mutanaffili bil muftarid. Orang yang solat sunnah, yang makmumnya adalah solat wajib, sah. Oke, setelah solat maghrib tadi, kemudian dilanjutkan dengan solat ba'diyah. Kemudian ada lagi orang yang masuk. Orang yang masuk tadi nganggap, oh ini solat maghrib dia nih. Kemudian dia bermakmum kepada orang yang solat sunnah. Orang yang solat sunnah sah, yang solat melaksanakan solat maghrib itu juga sah solatnya. Kemudian al-mutawaddi'u bil mutayammimi. Orang yang berwuduk dengan air itu sah menjadi imam kepada orang yang bertayammum. Kemudian al-mutayammimi bil mutawaddi'i. Orang yang menjadi imam itu wuduknya dengan tayammum, sedangkan yang jadi makmum itu orang yang wuduknya dengan air sah. Nah, banyak tuh. Boleh kalau. Apalagi al-musafiri bil muqimi. Orang yang musafir boleh jadi imam orang yang muqim. Misalnya saya musafir, saya singgah di suatu tempat yang mungkin ada kenalan di situ di satu tempat itu. Kemudian dia nyuruh saya jadi imam, boleh? Boleh saya jadi imam. Sekalipun makmumnya ini muqim semua, cuman saya yang musafir, boleh. Cuman sholatnya nanti ngikut yang muqim. Nah. Kemudian al-muqimi bil musafir. Orang yang jadi imam itu muqim, yang jadi makmum musafir juga sah sholatnya. Kemudian yang terakhir al-mabduli bil fadil. Orang yang derajatnya rendah mengimami orang yang derajatnya tinggi, itu sah sholatnya. Rakyat mengimami penguasa boleh. Rakyat mengimami pemimpin boleh. Karena ada hadisnya. Nah, ini baru kita kaji hadis. 1 sampai berapa tadi? Sampai kepada orang yang rendah derajatnya mengimami orang yang tinggi derajatnya. Hadis pertama. Faqad shalla Amr bin Salamah biqaumihi. Amr bin Salamah itu pernah mengimami kaumnya. Yang Amr bin Salamah pada saat itu masih kecil. Berapa umurnya? Walahu minal umri sittun aw sab'u sinin.
yang pada saat itu umurnya 6 atau 7 tahun. Jadi anak-anak yang 7 tahun, yang 6 tahun itu sudah dianggap mumayyiz. Karena dia sudah tahu membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Dan dia pada saat itu boleh jadi imam dengan syarat bacaannya sudah bagus. Kamu tukang azan jam 7 go. Kemarin kita sudah jelaskan tentang azan. Kemudian waqtalafa Rasulullah ibna Ummi Maktum. Rasulullah juga mempersilahkan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini orang buta. Dan dia merupakan tukang azan Nabi. Tukang azan Nabi ada dua. Pertama Bilal bin Abi Rabah. Yang kedua namanya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ni buta. Kalau berangkat ke masjid, dia tuh kadang tidak ada yang menuntunnya. Nah, ini datang masjid. Entah apa datang masjid, tukang azan Nabi. Karena dulu yang azan sebelum adanya waktu imsak itu, maka dulu yang azan cuma Bilal. Sekali cuma azannya. Sehingga para sahabat Nabi ketika Bilal azan, orang lagi enak makan sahur. Lagi enak makan sahur, Bilal azan. Maka dibuanglah seluruh yang ada dalam mulut nih. Karena sudah waktu imsak. Makanya Rasulullah SAW pada saat itu mengangkatlah dua orang tukang azan. Azan pertama Bilal, azan kedua Ibnu Ummi Maktum. Kalau Bilal sudah azan, berarti itu sudah peringatan. Bentar lagi waktu imsak masuk. Kalau Ibnu Ummi Maktum sudah azan, berarti sudah masuk waktu imsak. Nah, itu sejarahnya. Karena dia tukang azan, maka pada suatu ketika Rasulullah pernah menyerahkan imam itu kepada Ibnu Ummi Maktum alal Madinah, di Madinah. Berapa kali? Marratain, 2 kali. Yusalli bihim, dan Ibnu Ummi Maktum salat bersama para sahabat Nabi wa huwa a'ma, padahal dia itu buta. Ini dalil bahwa orang yang buta boleh jadi imam. Lagi ada pula nanya orang bisu boleh jadi imam? Orang buta boleh jadi imam. Kalau orang bisu boleh jadi imam? Kalau orang bisu saya jawab tak boleh jadi imam. Jangankan nak macokoan, bercakap itu udah beres. Mana nak jadi imam? Hurufnya A kalau bunyi kayak gitu kan? Atau ba kalau, detik huruf alif, detik huruf ba, detik huruf ta-nya. Kemudian wasalla Rasulullah khalfa Abi Bakar fi maradihi alladhi mata fihi. Rasulullah SAW juga pernah sholat di belakang Abu Bakar. Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah itu tidak telah berjalan ke masjid. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar untuk datang ke rumahnya. Ngapa Rasulullah memanggil Abu Bakar, menyerahkan jabatan imam itu kepada Abu Bakar? Karena Rasulullah tidak telah lagi ke masjid. Kamulah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamulah jadi imam, saya jadi makmum. Maka dipapah Rasulullah ke masjid. Yang jadi imam pada saat itu adalah Abu Bakar. Fi maradihi, pada saat itu Rasulullah sakit, alladzi mata fihi, menjelang meninggalnya Rasulullah. Qa'idan, Rasulullah salatnya duduk. Abu Bakar salatnya berdiri, Rasulullah salatnya duduk. Nah, ini dalil membolehkan bahwa imam yang berdiri, makmum yang duduk itu boleh, dan salatnya sah. Wa shalla fi baitihi jalisan wa huwa maridun, dan Rasulullah juga pernah salat di rumahnya dalam keadaan duduk. Wa huwa maridun, pada saat itu beliau sedang sakit. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman. Karena para sahabat Nabi kan nengok Rasulullah salat, maka para sahabat kan ngikut juga di belakang Rasulullah. Yang pada saat itu Rasulullah sedang duduk, para sahabat Nabi ngikut salat menjadi makmum. Yang pada saat itu qiyaman, mereka salatnya dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim an ajlisu. Kemudian Rasulullah dalam salatnya mengisyaratkan untuk duduk. Falamman sarafa, tapi ketika
Rasulullah mengisyaratkan untuk duduk, para sahabat tak duduk. Solatnya tegaklah, cuma Nabi yang duduk. Falamma sarafa, setelah Rasulullah selesai solat, beliau mengatakan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, sesungguhnya imam itu diangkat untuk diikuti. Jangan berselisih dengan imam. Fa idza raka'a farka'u, kalau dia rukuk kamu rukuk. Fa idza rafa'a farfa'u, kalau dia bangkit dari rukuk maka kamu juga bangkit dari rukuk. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan wara'ahu, kalau dia solatnya duduk maka kamu juga solat duduk di belakangnya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang berdiri itu juga sah solatnya, karena para sahabat Nabi sebelum Rasulullah menegur itu solatnya juga dalam keadaan berdiri, padahal Rasulullah menjadi imam dalam keadaan duduk. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga pernah solat dengan Nabi. Solat apa? Isya al-akhirah, solat Isya. Thumma yarji'u ila qaumihi, kemudian dia balik lagi kepada kaumnya. Fayusalli bihim tilkas salah, kemudian dia melaksanakan solat bersama kaumnya, sama juga solatnya dengan Nabi. Fakanat salatuhu tatawwu'an, dan dia menganggap solatnya yang kedua itu sebagai solat sunnah. Walahum faridatul isya, dan para kaumnya itu adalah solatnya solat fardu. Jadi kalau kita sudah misalnya kita nak rencana tadi solatnya ke masjid Iko misal, kemudian kita dah sampai ke masjid itu, di sana orang dah solat, kita melaksanakan solat di masjid di sana tadi, sudah melaksanakan solat. Kemudian sampai Siko orang belum melaksanakan solat, kita masuk dalam solat itu boleh. Dan solat yang pertama dianggap wajib, solat yang kedua dapat pahala solat sunnah. Walaupun solatnya solat wajib, tapi itu dapat pahala sunnah. Boleh. Dapat bonus. Karena dulu ada sahabat Nabi namanya Mihjan bin Adra'. Mihjan bin Adra' mengatakan, ataitun Nabi wa huwa fil masjid. Aku datang kepada Nabi yang pada saat itu beliau ada dalam masjid. Fa hadaratis shalah, dan waktu salat masuk. Fa shalla, kemudian Rasulullah salat, walam usalli, dan saya tidak salat. Nah, kau pula ada apa hal ada salat. Sehingga para sahabat heran, Mihjan bin Adra' kau ngapo tak salat? Orang salat kalau awak tak salat duduk di belakang. Kita pun heran juga kalau ada orang macam itu datang ke masjid kok, orang solat, dia duduk di belakang, tak ada solat. Nah, Mihjan bin Adra' gitu. Kemudian Rasulullah SAW faqala li, bertanya kepadaku. Apa kata Rasulullah? Ala sallaita, ngapo engkau wahai Mihjan tidak solat? Apa kata Mihjan? Ya Rasulullah, inni qad sallaitu fir rahli, sesungguhnya aku sudah solat di rumah tadi. Tsumma ataituka, kemudian aku datang untuk menemui kamu, ada urusan sedikit. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda, idza ji'ta, apabila kamu datang, fasalli ma'ahum, maka salatlah bersama mereka. Waj'alha nafilah, dan jadikan salatmu yang kedua itu sebagai amalan sunnah. Mungkin bukan hanya sekedar itu. Mungkin ketika kita solat kita jadi imam tadi, kita jadi imam, sudah selesai solat fardu, kemudian masuk yang datang tuh guru kita misal, kemudian dia solat, mungkin bawa rombongan atau dia solat dewean, bolehkah kita masuk dalam solatnya? Boleh, karena mungkin kita nak menghormati guru kita, ngambil barakah kalau beliau jadi imam. Atau mungkin tak pernah lama, tak pernah ketemu, tak pernah beliau mengimami kita lagi, kemudian kita masuk ke dalam solatnya, itu dianggap sebagai pahala, dapat pahala sunnah. Niatnya samalah, tetaplah usolli fardhu zuhri lah. Cuma kita maknanya pak solat yang kedua itu dianggap sebagai amalan sunnah. Solat yang kedua, solat yang pertama tadi adalah solat yang kita lakukan untuk menjalankan kewajiban dari Allah. Solat yang kedua itu adalah solat yang kita anggap sebagai mengerjakan, mendapatkan pahala yang sunnah.
Boleh, sunnah. Misal di ketika solat Id, di laki-laki kita solat, agak betina agak solat ikut solat lagi, boleh. Tidak ada permasalahan. Maka kedua-duanya itu dianggap sunnah. Apalagi solat sunnah, solat wajib baik boleh, apalagi sama-sama solat sunnah. Dan kedua-duanya itu kita dapat pahala sunnah. Yang banyak itu yang dapat itu imam khatib, itu. Kenapa? Dia jadi imam, lagi di perempuan dia lagi jadi imam, dia lagi jadi khatib. Membimbing, memimpin daripada pelaksanaan solat Id pada hari itu. Kemudian Rasulullah SAW wara'a Rasulullah rajulan yusalli wahdah. Dulu Rasulullah pernah melihat ada seorang solat dewean. Karena para sahabat Nabi dan Nabi ketika itu sudah melaksanakan solat. Ada orang solat dewean. Maka kata Rasulullah, ala rajulun yatasaddaqu ala hadza. Siapa yang ingin bersedekah kepada laki-laki ini, fayusalli ma'ahu, maka hendaklah dia solat bersamanya. Orang yang solat bersama dia itu dianggap sudah bersedekah kepada orang yang sedang solat itu. Pahalanya dapat, kita bersedekah juga dapat. Karena Rasulullah yang mengatakan. Kemudian hadis yang terakhir, wa shalla Amr bin As imaman. Amr bin As itu pernah salat menjadi imam wa huwa mutayammimun. Padahal saat itu Amr bin As itu sedang berwudu dengan cara tayammum. Wa aqarrahu Rasul ala dzalika, tapi Rasulullah membiarkan. Makanya nanti hadis itu maknanya adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi, qaulan baik perkataan Nabi, wa fi'lan perbuatan Nabi, wa taqriran takrir Nabi. Apa takrir itu? Rasulullah tidak menyuruh, Rasulullah tidak melarang. Makanya dalam fikih disebutkan, kalau Rasulullah tidak nyuruh, kalau Rasulullah tidak melarang, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang boleh. Cuma jangan dalam masalah bisnis atau dalam masalah kehidupan sosial. Kalau kita misalnya minta dengan orang, minta kayu ya. Kalau dia diam, jangan dulu ngambil, tanya elok-elok. Itu bukan takrir namanya. Dia diam bisa jadi ada dua hal, bisa jadi boleh, bisa jadi tak boleh, karena marah. Mungkin yang ditanya itu takut, nak dijawab iyo macam mana, nak dijawab tak boleh macam mana. Aku tanya elok. Nah, tapi kalau berkenaan dengan masalah hukum, takrirnya Nabi, diamnya Nabi, tidak menyetujui, tidak juga melarang, maka itu dianggap oleh para ulama sebagai perbuatan yang dibolehkan. Kemudian Rasulullah juga pernah sholat bersama para sahabat di Makkah. Kapan itu? Zaman al-Fathi, pada saat Fathu Mekah. Dulu sebelum terjadi Fathu Mekah, antara Rasulullah dengan kafir Quraisy yang ada di Mekah, itu terjadi satu perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Apa isi perjanjian Hudaybiyah? Salah satunya adalah tidak boleh terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Artinya terus berdamai. Ini dalam perjanjian Hudaybiyah. Tapi perjanjian Hudaybiyah ini dilanggar oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka melakukan peperangan. Mereka melakukan pertikaian. Maka Rasulullah SAW bersegeralah berangkat dari Madinah menuju ke Mekah dengan membawa pasukan sebanyak 10.000 pasukan untuk memasuki kota Mekah dan memasuki Masjidil Haram, yang pada saat itu orang kafir Quraisy tidak berani berbuat apa-apa, tak bergotik lagi. Maka ketika melihat pasukan Nabi jumlahnya 10.000, maka pasukan kaum kafir Quraisy itu takut. Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram, menghancurkan patung-patung yang ada di Masjidil Haram ketika itu. Jadi pada saat itu ketika terjadinya Fathu Mekah, Rasulullah pernah salat rakaataini 2 rakaat illal maghrib, kecuali maghrib. Karena kenapa? Karena dari Madinah ke Mekah itu jauh. Dan dari Madinah ke Mekah itu jaraknya sudah dianggap sebagai orang yang musafir.
Wa kana yaqulu, kemudian Rasulullah bersabda, ya ahla Makkah, wahai orang-orang yang berada di Mekah, qumu, berdiri lagi kamu, fasallu rakaataini, salatlah kamu 2 rakaat, ukhrayaini, yang lainnya. Fa inna qaumun safrun, kami ini adalah orang yang musafir. Kamu kan ada musafir, salatlah kamu sempurna, kami salat 2 rakaat baik, karena kami dianggap musafir. Jadi orang yang musafir itu boleh mengqasar salat yang 4 rakaat jadi 2. Cuman yang 4 weh. Yang 3 dak. Jangan pula lagi yang 4 jadi 2, berarti separuh cuma. Yang 3 jadi 1,5 dak. Yang 4 cuma boleh diqasar menjadi 2 rakaat. Karena ada ayat Qur'annya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kamu dalam perjalanan, maka boleh bagimu untuk mengqasar salat. Yang 4 jadi 2. Nah, itu beberapa dalil yang berkenaan orang yang sah jadi imam. Selain daripada itu berarti tidak sah. Wa idza shallal musafir khalfal muqim, apabila seorang yang musafir itu salat di belakang orang yang mukim, atas salata arba'an, maka hendaklah dia salatnya 4 rakaat. Orang yang musafir, imamnya mukim, maka salatnya ngikut kepada imam 4 rakaat. Walau adraka ma'ahu aqalla min rak'atin, sekalipun dia ketinggalan bersama imam paling sedikitnya satu rakaat, tetap dia menyempurnakan salatnya yang tinggal satu rakaat. Jadi Ibnu Abbas dulu pernah ditanya tentang orang yang salat 2 rakaat kalau dia dewean. Maksudnya salat orang yang musafir kalau dia dewean salatnya 2 rakaat. Wa arba'an idza tamma bimuqim. Kemudian kalau dia berimam dengan orang yang mukim salatnya 4 rakaat. Nah, itu ditanyakan. Macam mana itu hukumnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan tilkas sunnah, itu adalah bersumber dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang ke-12, orang yang sah jadi imam. Yang ke-13, man la tasihhu imamatuhum. Kalau tadi orang yang sah jadi imam, kalau sekarang orang yang tidak sah jadi imam. Siapa itu? Yang pertama, la tasihhu imamatu ma'dzurin li sahihin. Ini jumhur ulama. Tidak sah orang yang uzur menjadi imam orang yang sehat. Apa makna ma'dzur di situ? Yang pertama, intilaqul butni. Orang yang punya penyakit perut. Penyakit perut itu dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Itu kan susah ditahan. Dikit-dikit nak. Apa sakit perut tu? Kalau bahasa kita kok apa diare. Apa kalau bahasa kita diare kah? Berak burus, ya tak? Diare. Nah. Diare itu kan mentah-mentah nak ke WC, mentah-mentah nak ke WC. Itu tidak boleh jadi imam. Karena ditakutkan nanti dalam solatnya menahan buang air. Dan ditakutkan nanti lagi sholat keluar. Itu bahaya. Dan telap disumbat tu. Nah, macam mana pun sumbatnya tetap bocor. Namunlah bocor. Kemudian makna daripada ma'dzur di situ adalah sulusul baul. Orang yang punya penyakit kencing itu tidak boleh jadi imam kepada orang yang sehat. Kalau dia mau sholat tidak di imam, sholat dewean lah. Tak boleh dia jadi imam. Misalnya tak ada berjamaah, solat dia lah. Nah, itu orang yang punya penyakit kencing, dikit-dikit netes kencing, dikit-dikit netes kencing. Atau infilatir rih. Atau orang yang sering buang angin. 2 menit kentut, 2 menit kentut. Ada orang itu, ada lah tapi ya tak. Sudah tahu. Ini termasuk dalam keadaan ad-darurah. Orang yang punya penyakit. Orang yang punya penyakit itu kalau dia solat menjadi makmum, maka diusahakan sebaik-baik mungkin ketika solat mau dimulai baru dia ngambil wudhu supaya nanti dia tenang dalam solatnya. Kalau seandainya di dalam solat netes kencingnya itu, maka solatnya tetap sah.
Karena dalam keadaan ad-darurah, dan dia tidak boleh jadi imam. Orang yang ada uzur menjadi imam, orang yang sehat tidak boleh. Yang kedua, wala li ma'dzurin mubtala bi ghairi udhrihi. Orang yang uzur tak boleh juga jadi imam orang yang uzur. 5 orang kok uzur kalau Nah, tidak boleh jadi imam kelima-limanya nih. Harus dia mencari seorang imam yang sehat. Inda jumhuril ulama, menurut jumhur ulama, mazhab Imam Ahmad, mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Abu Hanifah. 3 mazhab tidak membolehkan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah tidak boleh. Kecuali mazhab Imam Malik, wa qala al-Malikiyah. Ulama-ulama yang ikut dalam mazhab Imam Malik mengatakan tasihhu imamatuhu lis-sahih. Orang yang uzur sah jadi imam bagi orang yang sehat ma'al karohah, tapi makruh hukumnya. Cuman makruh makruh dalam mazhab Imam Malik, tapi jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak sah solatnya. Yang ke-14, istihbabu imamatil mar'ati lin nisa. Sunnah imam seorang perempuan untuk perempuan. Kalau dalam Sapinah itu jelaskan itu. Laki-laki boleh ngimami perempuan, perempuan boleh ngimami perempuan. Perempuan ngimami laki-laki tidak boleh. Jadi kalau perempuan itu sunnahnya ngimami sesama perempuan. Waqad kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'ummun nisa. Karena Aisyah radhiyallahu anha juga pernah mengimami perempuan. Wa kanat Ummu Salamah tab'aluhu, juga Ummu Salamah pernah melakukan itu, dia juga ngimami sesama betina lah. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ummi Waraqah muadzinan laha. Rasulullah juga pernah mengangkat seorang muadzin namanya Ummu Waraqah. Ummu Waraqah itu perempuan. Boleh tak azan betina? Boleh. Kapan bolehnya? Kalau sesama dia lah yang dengar. Maka disebutkan wa ja'ala Rasulullah li Ummi Waraqah muadzinan laha. Rasulullah menjadikan Ummu Waraqah sebagai muadzin untuk kaumnya lah. Atau di tengah-tengah keluarganya lah. Di rumah misalnya kita azan. Nah, betina boleh. Tapi kalau tengah lantang menyengkok di masjid, jangan pakai betina. Masih banyak jantan. Wa amaraha an ta'umma ahla dariha fil faraid, dan Rasulullah pernah memerintahkan Ummu Waraqah untuk menjadi imam di dalam keluarganya yang perempuan-perempuan. Jadi perempuan boleh ngimami perempuan. Itu sampai jam berapa nih? Lewat 15 kan? Sikit lagi waktunya. Kemudian imamatur rajuli an-nisa'i faqat. Imam laki-laki dengan perempuan seorang atau beberapa orang perempuan, boleh atau tidak? Maka hukumnya boleh. Karena dulu ada riwayat dari Abu Ya'la, Imam At-Tabarani dalam kitab Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Nah, kalau sanad hasan itu derajat hadisnya yang kedua. Hadis yang pertama namanya sahih dari segi kualitas, sahih, hasan, dhaif. Itu segi kualitas. Dulu ada namanya Ubay bin Ka'ab. Sahabat Nabi namanya Ubay bin Ka'ab, ja'a ila Nabi, datang kepada Nabi. Faqala, kemudian dia bercerita kepada Nabi, ya Rasulullah, amiltul lailata amalan, ya Rasulullah, tadi malam aku melakukan satu amalan. Maka Rasulullah bertanya, ma huwa, apa amalan itu? Rasulullah pengen tahu apa amalannya. Kata Ubay bin Ka'ab, niswatun ma'i fid dari. Di rumahku itu ada beberapa orang perempuan. Qulna, dia mengatakan kepadaku, innaka taqra wala naqra. Engkau tu orang pandai baca Quran. Kami kau tak ada pandai baca Quran. Kami ni tak bagus bacaan Quran kami. Engkau Ubay bagus bacaan Quranmu. Fasalli bina, salatlah bersama kami. Salatlah bersama kami. Fasallaitu thamaniyan wal witra. Aku pun solat 8 rakaat dan witir. Ini solat tarawih nih.
Aku pun solat 8 rakaat dan witir. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun diam. Nabi diam, tidak ada komentar. Sudah mengungkapkan ada beberapa orang perempuan di rumahku, kemudian dia mengatakan engkau bagus bacaan, kami tidak bagus bacaan. Engkau lah solatlah bersama kami, engkau jadi imam. Maka Ubay bin Ka'ab pun jadi imam. Nabi pun diam. Maka kata Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab mengatakan, fara'aina sukutahu ridwan. Kami memandang bahwa diamnya Rasulullah itu berarti Rasulullah membolehkan. Jadi itulah beberapa penjelasan yang berkenaan dengan orang yang berhak jadi imam, orang yang sah jadi imam, orang yang tidak boleh jadi imam. Disunnahkan perempuan itu jadi imam terhadap perempuan, dan boleh seorang laki-laki mengimami perempuan.